您乃先天五重的高手，竟然能和天林打得不相上下！黄金道义，给我死！万古怨！血无双也入道了。你。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin Ganteng. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mimin doain semoga masih diberi kesehatan dan selalu ceria dalam menjalani weekend kalian ya. Di video kali ini Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul Wuying Sanqian Dao episode ke-36. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Setelah mengalahkan Bang Codet, Suwujo langsung berbicara kepada ketua sekte Juntian bahwa dia menginginkan lagi murid inti untuk bertarung di arena. Sontak permintaan ini langsung membuat penatua sekte menyarankan agar ketua sekte tidak gegabah karena bisa saja Suwujo hanya ingin mengalahkan semua murid inti sekte Juntian saja. Akan tetapi ketua sekte kelihatan cukup tenang sembari berkata bahwa tidak masalah jika Suwujo ingin menantang murid inti lagi di sekte Juntian. Lagi pula menurutnya sekte Juntian harus bangga karena ada seorang murid jenius yang ingin menjadi murid inti dari sekte Juntian pada saat ini. Ketua sekte Juntian juga menanyakan pendapat dari Tetua Mo perihal Suwujo. 直接废了我们的核心弟子， 说明他天赋非同寻常，你说是不是啊？ Tetua Mo berkata bahwa memang benar Suwujo mempunyai bakat yang cukup bagus, namun sambil tertawa tipis dia juga ragu apakah sekte Juntian bisa mendapatkan seorang jenius seperti Suwujo ini. Dengan kata lain, Tetua Mo juga sudah mengisyaratkan kalau Suwujo akan menjadi murid dari wilayah Daozong yang dia pimpin. 最后能不能为你所用？ Karena tidak ingin kalah dari Tetua Mo, ketua sekte Juntian memerintahkan seorang penatua untuk memberikan pil keberuntungan kepada Suwujo sebagai hadiah karena sudah berhasil mengalahkan Bang Codet. 给那少年。是。特恩赏运灵丹1枚。 Mendapatkan pil keberuntungan tentu saja membuat Suwujo kaget, di mana dia tidak menyangka bahwa pertarungan barusan akan mendapatkan benda berharga seperti ini. Begitu pula dengan para peserta lain yang seakan tidak percaya bahwa sekte Juntian menghadiahkan pil keberuntungan yang mereka anggap setidaknya berharga 1000 tael perak. Namun ketika Suwujo hendak mengambil pil keberuntungan tersebut, tiba-tiba saja Tetua Mo kembali berbicara lewat telepati yang meminta Suwujo untuk tidak mengambil pil tersebut. Sontak hal ini pun membuat Suwujo kecewa karena dia berharap bahwa Tetua Mo setidaknya membiarkan dia mengambil pil tersebut untuk sekali ini saja. Tetua Mo sendiri punya alasan di mana Suwujo harus menuruti semua perintah agar bisa masuk menjadi murid wilayah Daozong. Namun ya di sini Suwujo sedikit mencela Tetua Mo sembari berkata, dengan bakatnya sekarang masuk menjadi murid wilayah Daozong tidak akan begitu sulit. Ketika Suwujo hendak mengambil pil keberuntungan tersebut, tiba-tiba saja Tetua Mo marah serta mengancam tidak akan menerima Suwujo sebagai murid karena dia adalah ketua sekte atau pimpinan wilayah Daozong. 弟子还用得着你施舍？ 也不是没有机会。那个。 Hal ini pun akhirnya membuat Suwujo takut sembari menolak hadiah yang diberikan oleh ketua sekte Juntian. Dia beralasan kepada ketua sekte Juntian kalau dia hanya mengalahkan murid inti saja, tentu saja tidak pantas mendapatkan hadiah yang sangat berharga seperti pil keberuntungan. Terlebih lagi di sini Suwujo kelihatan kembali ingin bertarung dengan murid inti sekte Juntian yang lain.
不值得这么丰厚的奖励。 Penolakan yang dibuat Suwujo barusan ternyata tidak membuat ketua sekte Juntian marah, di mana ketua sekte malah menganggap kalau Suwujo sepertinya menginginkan jumlah hadiah yang lebih besar. Setelah mendapat izin dari ketua sekte Juntian, Suwujo lantas menantang 3 orang murid inti yang berdiri di samping ketua sekte untuk turun bersama-sama menghadapinya. 获得更多的奖励。多谢教主成全，挑战3名核心弟子。 Namun kelihatan salah seorang murid inti tidak terima karena merasa sudah direndahkan. Dia pun langsung mencoba untuk melakukan serangan kepada Bang MC. Ya, tapi begitulah, serangan dari murid inti ini dengan mudah berhasil dipatahkan oleh Suwujo. Kan aku sudah bilang kalau kalian boleh menyerang bersama, kenapa harus memaksakan diri menyerang sendirian? Ucap Suwujo di hadapan ketiga murid inti. 核心弟子。 Setelah 3 murid inti ini melakukan serangan bersama-sama, mereka sama sekali belum mampu untuk membuat goyah Bang MC kita, dan dengan sekejap mereka bertiga ini langsung terkapar di atas tanah. 3 murid inti yang terkapar ini sedikit membuat Suwujo kecewa, di mana dia merasa apakah hanya segini doang kekuatan murid inti dari sekte Juntian. Di saat itu pula penatua sekte langsung mengeluh kepada ketua sekte Juntian. Dia merasa kalau Suwujo terlalu overpower serta merasa kalau Suwujo pasti hanya ingin mencari masalah saja di sekte Juntian mereka. 教主，他像是故意来找茬的。 Yap, memang benar beberapa orang jenius mengandalkan kepercayaan diri serta kesombongan. Kita hanya kehilangan beberapa murid inti saja, jadi tidak perlu khawatir berlebihan, ucap ketua sekte kepada penatua sekte. Di sini ketua sekte benar-benar sudah yakin bahwa Suwujo akan menjadi jenius dari sekte Juntian mereka. 损失区区几个核心弟子而已。可是，还有没有人敢上来？连我许无洲都打不过。 Di saat yang sama, Suwujo kembali bertanya apakah tidak ada murid inti lagi dari sekte Juntian yang ingin melawannya kali ini. Tiba-tiba saja dari arah lain berlari seorang murid inti lainnya menyerang Suwujo dengan begitu cepat. Dan yap, benar saja murid inti ini adalah murid nomor 1 sekte Juntian yang bernama Zhao Tianlin. Para peserta lain yang melihat kedatangan dari Zhao Tianlin cukup kaget karena ia selain menjadi murid inti nomor 1 sekte Juntian, rumornya Zhao Tianlin sudah memasuki Taosem dan segera akan menjadi salah satu dari 100 orang murid paling berbakat di dunia. Suwujo, mungkin kau tidak mengenalku, namun kau pasti mengenal saudaraku yang bernama Zhao Jian, ucap Zhao Tianlin di hadapan Suwujo. Ternyata guys, Zhao Tianlin ini adalah kakak tertua dari Zhao Jian yang beberapa waktu lalu dibunuh oleh Suwujo pada saat menaiki udang terbang. 赵剑不陌生吧？ 原来赵健所说的大哥， Oh alah, ternyata kakak tertua yang disebutkan oleh Zhao Jian adalah kamu, ucap Suwujo yang pernah mendengar ucapan dari Zhao Jian sebelumnya. 您乃先天五重的高手。 竟然能和天林打得不相上。 Setelah beberapa saat, Suwujo dan Zhao Tianlin membuat beberapa gerakan. Ketua sekte Juntian menganggap kalau Suwujo mampu untuk mengimbangi Zhao Tianlin pada saat ini. Dia juga berpikir bahwa bakat dari Suwujo adalah sebuah benih yang cukup bagus. Di saat yang sama, penatua sekte kembali memperingati ketua sekte karena dia mencurigai Suwujo pasti sudah punya niat buruk karena sebelumnya sudah membunuh beberapa murid inti. 许无洲之前就杀过我军天教弟子。格局要打开。
Tidak masalah, kemampuannya harus diperlihatkan. Terkadang kita harus membuat beberapa pengecualian untuk seorang murid jenius, ucap ketua sekte Juntian kepada penatua sekte. Bahkan di sini ketua sekte tidak ingin kalau Zhao Tianlin sampai membunuh Su Wuzhou serta menugaskan penatua sekte untuk menolong Su Wuzhou di saat-saat kritis nanti. 不要让天林杀了他，关键是。 Kembali ke pertarungan, Su Wuzhou berkata apakah jenius nomor 1 sekte Juntian hanya seperti ini saja. Sambil tertawa, Su Wuzhou juga menyebutkan pasti Zhao Tianlin sudah masuk ke dalam sekte Juntian lewat orang dalam. Ucapan Su Wuzhou ini membuat Zhao Tianlin tertawa dan kali ini dia tidak akan menahan diri lagi untuk melakukan sebuah serangan. Dan yap, benar saja Zhao Tianlin tanpa ragu-ragu langsung mengeluarkan keterampilan bela diri di hadapan Su Wuzhou. Keterampilan bela diri milik Zhao Tianlin ini membuat semua peserta takjub, tidak terkecuali penatua sekte yang menganggap kalau dia harus segera mengambil tindakan karena jika tidak bisa saja Su Wuzhou akan mati jika terkena keterampilan bela diri milik Zhao Tianlin ini. Namun lagi dan lagi ketua sekte meminta penatua sekte untuk menahan diri terlebih dahulu karena dia ingin melihat kemampuan dari Su Wuzhou. Di saat itu pula Su Wuzhou kembali kelihatan mengeluarkan keterampilan bela dirinya juga. Dan yap, benar sekali keterampilan bela diri yang dikeluarkan oleh Su Wuzhou adalah tebasan pedang Nirvana. Setelah beradu keterampilan bela diri, akhirnya Su Wuzhou berhasil mengalahkan Zhao Tianlin. Di saat nyawanya sedang kritis, Zhao Tianlin merasa tidak percaya kok bisa-bisanya keterampilan bela diri Su Wuzhou lebih hebat ketimbang dirinya. Kau hanyalah orang yang sebentar lagi akan modar, jadi jangan banyak bacot, ucap Su Wuzhou yang mentoyor kepala dari Zhao Tianlin. Kematian Zhao Tianlin ini sontak membuat semua orang kaget, tidak terkecuali penatua sekte Juntian yang menganggap kalau Su Wuzhou sudah melakukan pelanggaran jadi harus segera ditangkap saat ini juga. Namun lagi dan lagi ketua sekte Juntian menganggap kalau kematian dari seorang jenius demi lahirnya jenius lain adalah sebuah hal yang wajar. Dia juga menganggap kalau Su Wuzhou pasti akan menjadi sebuah masa depan yang cerah bagi sekte Juntian mereka. Di saat yang sama, Su Wuzhou mengambil kedua pedang milik Zhao Tianlin untuk dia sempurnakan menggunakan mangkuk reinkarnasi nantinya. Di saat itu pula ketua sekte memberikan selamat kepada Su Wuzhou karena sudah berhasil mengalahkan Zhao Tianlin. Terlebih lagi ketua sekte Juntian juga langsung mengumumkan mulai hari ini Su Wuzhou sudah resmi menjadi seorang murid inti dari sekte Juntian yang dia pimpin. 从今天开始，竟然是核心弟子，天教中兴有望啊！ Karena mendapatkan seorang jenius seperti Su Wuzhou, kelihatan penatua dan anggota sekte Juntian juga memberi penghormatan kepada Bang MC kita. Bersamaan dengan itu pula, ketua sekte Juntian juga menanyakan apakah Su Wuzhou punya permintaan lain lagi. 吴昭，你可还有什么要求？说吧。 Dan jawaban mencengangkan serta di luar nurul kembali dikeluarkan oleh Su Wuzhou. Dia nggak mau dong jadi murid inti sekte Juntian. 并不想加入军天教。 你说什么？ Jawaban di luar nurul dari Bang Wuzhou ini sekaligus menutup episode 36 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.